Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syif alaina min qada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Di sebab saya kira saya tidak sebagai closing act, saya cuba pantaskan ini as a crescendo juga. Okay, menghabiskan saya cuba tamatkan kalau boleh seiring dengan maghrib insyaallah. Lagi sebagai penutup. Jadi tajuk yang saya terfikir untuk bicarakan dalam sesi kesempatan ini falsafah dan kesusastraan. Jadi saya memberi maudhu ataupun judulnya bagaimana suntikan filsafat ataupun falsafah itu tersalin ataupun hidup secara indirect atau secara tidak langsung dalam korpus-korpus ataupun dalam karya-karya kesusastraan di alam lain, baik di tanah kita ataupun di tanah Jawa ataupun beberapa karya yang kita sebut sebagai alam Melayu, bahkan kita sebutkan sebagai Nusantara. Jadi saya mengeluarkan judul Suluh Kearifan. Dan itu juga menjadi slogan ataupun mantra kearifan lama. Bahkan diungkapkan oleh Francis Bacon dalam beberapa slide presentasi yang Dr. Syafiq juga ada setup. Kan kalau Francis Bacon dalam karya Novum Organum menjelaskan tentang knowledge is power. Tetapi dalam kearifan timur mengatakan ilmu itu cahaya. Jadi sebagai seorang Muslim itu dinukilkan atau difirmankan Tuhan tentang ayat atau terfirman minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan membawa kepada cahaya. Jadi saya menggunakan itu sebagai kunci utama pembicaraan saya atau kuliah kita santaikan sedikit saja tentang suluh kearifan, satu suluhan. Dan itu juga menjadi inspirasi seorang emansipator Jawa, Raden Ajeng Kartini, kepada siapa sudah mengenal sosok ini di Jepara. Tak kala dia menukilkan surat-surat beliau yang diberi judul Dawn Istanik Toklik, habis gelap terbitlah terang, yang diinspirasikan daripada firman-firman Tuhan di dalam Al-Quran. Walaupun status agama Kartini itu masih diragui, mengatakan dia ini pegangan itu bukan Islam yang asli. Tapi kita kesampingkan itu, kita melihat bagaimana suluh kearifan dan kehikmahan, the wisdom itu tersalin ataupun hidup dalam karya-karya kesusastraan Melayu. Jadi ini yang saya bawakan sedikit muara pembicaraannya. Okay, kalau saya dapat mulakan dengan apa yang dinukilkan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia mengenal dirinya. Jadi di sini satu nukilan yang sangat mengibrah atau sangat inspiratif daripada Raja Ali Haji. So apa yang dimaksudkan empat itu? Bagi sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang manusia, itu untuk melengkapkan pengetahuannya, untuk mendapatkan satu sinergi kehikmahan, itu kenal akan Tuhan, kenal akan Rasul, okay, sebagai orang yang dipegang percaya, kenal manusia dan juga kenal alam, natural, gitu. Dan itu juga yang dibahas oleh Socrates juga, "Ta yourself." Kenallah dirimu, maka kamu akan kenal penciptamu. Dan ini juga yang menjadi intipati saya kira dalam alam kesusastraan Melayu. Bagaimana kebergantungan itu atau pandangan dunia, tasawur itu kepada ketauhidan. Ada pengabsahan, ada pengabdian, pengakuan kepada Zat yang Maha Suci, yang Maha Esa, yakni Tuhan. Yang itu banyak dipercikkan atau diinspirasikan pada karya-karya. Jadi kalau dapat kita baca teks yang saya cuba sederhanakan, yang saya juga ringkaskan di sini, wilayah Nusantara itu kita kaya dengan beragam kebudayaan yang membentuk satu tradisi yang unik. Okay, kita ada gabungan oral tradition, tradisi lisan, okay, mitos, bahkan ajaran Islam dengan kearifan-kearifan lokal. Dan itu disebut sebagai local wisdom, ya. Jadi kalau dilihat di sini dalam konteks alam budaya Melayu ataupun alam Nusantara, saya memerhatikan dia tidaklah terstruktur seperti mana teori atau pendekatan-pendekatan formalistik yang banyak berlaku di belahan Eropah, bahkan di Yunani sebagai pemula, ataupun juga di tradisi India. Ada beberapa karya-karya yang sudah terstruktur, Mahabharatanya atau dibawa oleh Bharatamuni atau bahkan juga Kalidasa. Jadi kearifan ataupun suluh kehikmahan itu terbina ataupun terjelma, termanifestasi pada hikayat-hikayat. Pada pantun, Dr. Lino ada bahaskan tadi kan, macam-macam kearifan. Sebenarnya suluh atau sinti kefalsafaan
patokan kefalsafaan itu sudah tersunting, tetapi dia tidak datang ke dalam konteks yang formal seperti yang berlaku di Yunani, berlaku di Eropah, berlaku di belahan timur, baik di Tiongkok maupun di India. Jadi dia tersalin pada pantun, pada syair, pada gurindam ataupun naskah-naskah lama Istana. Lalu di Negeri Sembilan ada pepatah petitik teromba contohnya, kan? Seni adat berseni syarak, syarak berseni kitabullah, kan? Biar mati anak jangan mati anak. Ada sebenarnya suntikan falsafah secara indirect sudah dimasukkan. Maksudnya suluh-suluh kehikmahan, wisdom atau kecintaan filosofia itu sudah terserap, tersalin, tetapi dia tidak datang secara formal. Karena kearifan lokal itu datang secara datang secara tidak formal. Okey, datang ke dalam selain teks-teks sastra, datang juga dalam bentuk gurindam, seloka, pantun. Okey, yang mana ada pembaharan. Contoh yang paling mudah kita siapa pernah lihat kan di cerita-cerita hikayat Pelanduk Jenaka. Ini lukisannya dilukis atau disembahkan oleh seorang seniman negara yang bernama Ki Latif Muhyiddin. Okey, tahun 1966 itu. Bagaimana dalam cerita-cerita haiwan itu sudah diinsafkan beberapa pengiktibaran dan juga masuk beberapa ajaran-ajaran falsafah yang tidak begitu memberatkan atau begitu kritikal seperti mana yang diamalkan dalam tradisi Yunani, India dan juga di Eropah. Tetapi datang dalam sloka-sloka atau hikayat-hikayat yang sangat sederhana, tetapi percikan falsafahnya itu tetap membuara. Tinggal lagi kita mahu mengkaji, mahu menginsafi ataupun tidak. Di dalam ni kisah, kalau biasa kita lihat kan animasi awal yang dihasilkan oleh Pak Hasan Muttalib, cerita Sang Kancil, kan cerita tentang pengajaran, unsur-unsur didaktik yang sudah dijelaskan. Sang Kancil menipu buaya, Sang Kancil pergi ke jamuan Raja Sulaiman. Ada disuntik beberapa unsur kesetiakawanan, beberapa unsur kebijaksanaan, liciknya Sang Kancil memperdaya sang buaya. Yang mana ini sudah ada kemiripan seperti mana Aesop Fables, ya, di Yunani, 200-400 tahun lepas. Kalau kita biasa dengan fables daripada Aesop, seorang pencerita kanak-kanak yang sangat inspiratif, yang sangat mengkibrah ajaran-ajaran, cerita tentang kura-kura dengan arnab, cerita anjing dengan bayang-bayang, cerita bagaimana Musa itu ingin mendapatkan buah anggur, cerita tentang resentiment, yang mana itu dipanjangkan oleh Friedrich Nietzsche di Jerman. Tatkala Friedrich Nietzsche mengungkapkan peristilahan resentiment ataupun dendam yang berstruktur, nilai-nilai baru sampai kepada konsep amor fati, cinta ilah takdir. Jadi kalau saya nak bahaskan Nietzsche itu mungkin agak panjang. Okay, jadi kebetulan ada karya saya itu terjemahan yang terbaru, Di Seberang Kebaikan dan Kejahatan, Beyond Good and Evil, ada saya terjemahkan. Lanjutan daripada Dostoevsky Zarathustra sudah saya terjemahkan 2 tahun sudah. Jadi boleh dibaca bagaimana konsep resentiment yang mana diinspirasikan dari cerita-cerita Aesop Fable dan termasuk dalam kebijaksanaan, kehikmahan dalam kesusahan Melayu. Jadi kalau dilihat di sini, kisah tidak hanya menceritakan kehidupan haiwan, tetapi ada teladan dan pengajaran. Ada suntikan falsafah, tetapi dalam cara sederhana, dalam cara bermain novel, dalam cara cerita haiwan, bahkan cerita anak-anak, itu sudah terserap sedikit sebanyak dalam struktur atau dalam falsafah atau dalam kesusahan lain. Dan kita terus, okay? Sastra bukan ditanggapi sebagai cerita, tetapi juga sebagai medium dakwah. Kerana rata-rata tatkala di alam Melayu itu majoritinya itu menganut agama Islam setelah datangnya pemerintahan yang bercorak Islamis. Yang sebelum ini mereka menganuti agama Hindu Buddha, tetapi tak kala Islam itu dipeluk ataupun menjadi iman utama di alam Nusantara, persoalan-persoalan kearifan, kehikmahan itu terus disandarkan kepada yang hak. Maksudnya pandangan dunia kesusahan Melayu ini tidak boleh lari daripada satu keniscayaan tauhid. Itu yang diungkapkan oleh Raja Ali Haji di awal presentasi saya tadi tentang Gurindam 12 itu. Tak kala kita mengenal 4, mana kita mengenal makrifat, bahkan mengenal diri. Itu yang cuba disuntik dalam pelbagai perbahasan. Seperti yang saya tuliskan tadi, Gurindam 12
sastra-sastra lain, hikayat Nabi Bercukur yang memaparkan integrasi ajaran Islam dengan estetika ataupun kearifan lokal. So berlaku pembauran seperti mana yang berlaku di tanah Jawa tak kalau Demak kita kenal dengan betapa tekalnya perjuangan 9 wali songo suatu kerajaan Raden Fatah di Demak itu menyebarkan ajaran-ajaran Islam tetapi dengan membawa kearifan lokal. Sunan Kalijaga mempersembahkan permainan wayang kulit sebagai medium ataupun mediasi dakwah. Bahkan Sunan Darjat tak kala orang Jawa itu masih lagi tekal dengan semangat keberhalaan sampai diajarkan okey tak apa biarkan saja patung-patung itu berada menempati rumah dan biara-biaramu tetapi ketauhidanmu itu diserahkan kepada Allah. Itu cara bagaimana berlaku sinkretisme terutama di Jawa apa di negara kita masuk dalam hikayat seperti mana yang saya letak di sini hikayat Muhammad, hikayat Nabi Bercukur didatangkan dalam prosa kesusastraan tetapi ada kemiringan atau keterkaitan itu kepada zat yang maha suci. Itu yang menjadi gabungan ataupun teras kesusastraan Melayu dibalut dengan sedikit kearifan tinggi ataupun filosofia kehikmahan tetapi diletakkan tunjangan itu kepada Yang Maha Esa ataupun pandangan dunia tauhid. Okay, the world view of ketauhidan. Dan itu juga yang menjadi kupasan salah seorang pemikir besar Iran yang bernama Ali Shariati. The world view of Islam Muslim devotees is tauhid berbanding dengan pandangan dunia syirik yang mana dialami oleh non-Muslim. Itu yang ditulis oleh Syariati ya. Jadi itu beberapa keadaan, beberapa kearifan falsafah masuk dalam kesusastraan, masuk dalam teks, masuk dalam slogan, masuk dalam pantun, masuk dalam gurindam, masuk dalam pepatah, petitik, tromba dan segala macam. Sudah ada suntikan, sudah ada kearifan. Tetapi dia tidak berstruktur, dia tidak begitu formal seperti mana yang diamalkan di belahan Eropah dan Barat. Jadi kalau kita lihat terusnya ke abad ke-20 itu, bagaimana ada beberapa pemikir-pemikir besar, terutamanya Zakba, sehingga diangkat tarafnya daripada seorang guru, pada seorang pemikir, pada seorang filsuf sampai ke puncaknya Zakba ditarafkan sebagai yang kita sebut sebagai pendeta. Jadi kalau diistilahkan kata pendeta itu seperti mana kita maklum satu kedudukan yang tinggi dalam status dalam konteks Nasrani itu mengatakan pendeta setaraf dengan Pope itu Romo Reverend. Jadi dalam konteks ini Zakba dianggap pendeta bahasa, orang yang arif, orang yang sangat yang sangat tekal, yang sangat filosofis. Tak kala dia menukilkan karya ini. Mungkin kalau siapa pernah menekuni karya Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, ada elemen-elemen kefalsafaan bersulam ataupun berbalut dakwah Islami yang dinukilkan oleh Zakba dalam karya ini. Jadi siapa yang untuk pengetahuan semua, karya ini pernah diharamkan tak kala Zakba menulis oleh Mufti Perak. Sampailah di tahun-tahun 90-an pihak DBP mencetak kembali dan dibenarkan beredar. Satu kritikan Zakba kepada sifat fatalis atau sifat kebergantungan orang Melayu yang tidak mahu menyandarkan kearifan kepada dirinya sendiri. Dan ini kalau saya lakukan renungan, ada kemiripan ataupun ada kesamaan falsafah seperti mana yang diungkapkan oleh Immanuel Kant. Maka dia mensyarahkan what is after, apa itu pencerahan, yang mana Kant datang dengan satu slogan yang diberi nama Separate Aude, beranilah mengetahui. Namun maksud pencerahan itu sendiri keluarnya seseorang daripada ketidakmatangan, daripada kebodohan, daripada kedunguan yang dia sendiri ciptakan. Jadi kritik Zakba ada kemiripan daripada apa yang digagaskan oleh Immanuel Kant lebih 250 tahun sewaktu Zakba menukilkan karya ini ya, pada tahun-tahun saya kira 1940-an dan 50-an. Gandingan pada Zakba, hidup zaman Zakba, kita punya di daerah Minang, di ranah Minang, ada seorang pujangga besar, seorang ilmuwan, seorang hukama, bahkan seorang ahli falsafah yang bernama Haji Abdul Malik Karim Allah. Tahu dengan lunak ataupun dengan sinonim kita selalu sebut Hamka. Saya kira siapa saja yang tidak kenal karya yang monumental ini, magnum opus beliau,
Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, pernah baca karya ini atau pernah menonton di bioskop bagaimana bagaimana Hamka itu menegur adat-adat pepatih yang agak berlanggaran, yang sangat kuat sifat matriarki, disinggung oleh Hamka dalam kisah tragedi percintaan antara Zainuddin dan Hayati. Sangat mengesankan, sangat mengasyikkan. Tetapi dalam masa yang sama, Zakbar menyuntik ataupun memberi kupasan falsafah tanpa kita sedar. Itu yang menjadi kehebatan. Falsafah masuk, tetapi masuk secara subliminal, masuk secara halus dalam karya-karya kesusastraan, dalam novel. Ini roman yang sangat hebat, sampai roman-roman Hamka yang lain. Kalau siapa membacakan di lembah cita-cita, di bawah lindungan Kaabah. Tapi kalau kita membaca Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, itu sangat tragis. Tapi dalam masa yang sama dia menyinggung tradisi-tradisi lama. Dalam unsur-unsur falsafah disandingkan ataupun diromantiskan dengan karya novel cinta. Angka ini soal ulama, agak kontroversi juga. Yang kita tak ada contoh ataupun talent pemikir sedemikian pada hari ini. Seorang hukama, seorang yang ahli dalam bidang bidang syarah, bidang hadis dan juga bidang fiqh, tapi dalam masa yang sama menuliskan roman-roman cinta sesuai pada zamannya. Bahkan Hamka itu menjadi singgungan beberapa ulama di zamannya, terutama Mufti Johor, sampai dia menulis satu karya teguran suci kepada Mufti Johor, kerana menegur cara Hamka itu berfilsafat dalam masa yang sama, membawa singgungan-singgungan, membawa nafas-nafas agama, iaitu masing-masing boleh cermati juga. Tak kala kita menekuni ataupun menelaah tafsir Al-Azhar yang beliau tuliskan sebanyak 9 jilid itu, yang mana sebahagian besar itu disudahkan tak kala beliau terpasung di penjara Kalibata, dipenjarakan oleh rejim Soekarno. Jadi di sini bagaimana nilai-nilai falsafah itu masuk secara tidak langsung. Ini antara dua pemikir besar yang saya cuba ketengahkan, baik di sisi Pendeta Zakbar yang mengajar, yang mengasuh ketinggian bahasa-bahasa Melayu, dan juga di seberang selat Hamka itu menukilkan nilai-nilai falsafah, percikan-percikan falsafah masuk dalam karya-karya kesusastraan, masuk dalam karya sastra. Jadi kalau saya tuliskan di sini, kita punya pujangga serta ahli hikmah, seperti mana Pendeta Zakbar tadi dan juga Hamka. Karya perangai bergantung pada diri sendiri. Kalau siapa yang ada kesempatan untuk cuba meneroka, cuba menelaah, tidak tebal karya, tetapi satu kritik yang sangat monumental kepada sifat fatalis orang Melayu. Tidak ada keinginan untuk keluar daripada kelembapan intelektual. Seperti mana juga Hamka menyinggung adat yang sangat bertentangan dengan hukum syarak yang diimani oleh penganut Muslim. Jadi di sini kalau dilihat, selain Hamka, kita ada sastrawan-sastrawan yang juga membawa nama besar dalam layar kesusastraan negara. Ada ideologi nasional yang cuba disuntik. Sastra adalah suara hati rakyat, kata Usman Awang. Yang ini sudah sangat berdekatan dengan slogan lama dalam hukum kanun di Itali, di Eropa, yang kadang popular dengan di Latin, satu istilah Latin sangat bersesuaian atau semangat zaman yang dibawa oleh Usman Awang. Vox Populi Vox Dei, kalau siapa pernah dengar. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang itu juga coba dibawa oleh Usman Awang. Takkan dia menukilkan satu puisi yang sangat inspiratif dan juga berbalut filosofis. Satu puisi yang menjurus sepatah kata. Saya ambil di hujung rangkap puisi Usman Awang. Satu bangsa tidak akan menjadi besar tanpa memiliki sifat kurang ajar. Jadi itu mengajar satu sifat yang bersifat opositif, bersifat opposition, bersifat berlawanan, bersifat pertentangan. Dan regangan-regangan itu berfikir secara radikal itu adalah sifat-sifat ataupun atribut utama seorang filsuf, ahli-ahli falsafah. Karena istilah falsafah itu di samping kecintaan kepada kebijaksanaan, sebenarnya satu tuntutan, satu seruan untuk berfikir secara radikal.
berfikir dengan sedalam-dalamnya. Radix itu bermaksud apa? Secara harfiah bermaksud akar tunjang. Kita jumpa sampai sedalam-dalamnya. Jadi ini diserapkan tanpa kita sedar dalam naskah-naskah, dalam nukilan-nukilan sastra. Jadi itu yang dijelaskan baik di zaman awal, di zaman Raja Ali Haji membawa kepada zaman pasca kemerdekaan. Jadi sastra itu menjadi satu simbol atau satu entiti pembinaan jati diri. Saya ini selalu berpesan kepada pelajar-pelajar saya untuk kita arif, untuk kita cekap dalam kefalsafahan, baca sastra. Jadi kita kaya dengan aktiviti berfikir secara radikal. Okay, you think radical. Okay, after all, saya selalu pesan juga mantra ini kan, God create us to think. Tuhan ciptakan kita itu untuk berfikir, tapi berfikir falsafah itu manfaat ataupun itu mantra yang paling ampuh. Okay? Because dalam ranah falsafah kita sentiasa mempersoalkan segala jawaban, supaya akal itu sentiasa keras bekerja. Berfikir dikatakan berfikir, tak kala yang mana sering diganggu, ada disturbance. Itu juga menjadi pesan. Dan saya kira gangguan-gangguan ini masuk dalam karya kesusastraan, sebab itu bunyinya radikal. Okay, seperti mana Sajak Usman Awang, saya sangat mengembari. Mungkin tak kalau dalam puisi yang saya sebut ada sepatah kata tadi, suatu bangsa tidak dikatakan besar tanpa memiliki sifat kurang ajar. Kurang ajar dalam konteks yang negatif, kurang ajar yang sangat filsafat, yang sangat falsafi. Seperti mana sindiran Zakbar dalam karya Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Oke, begitu keras. Sebab itu antara lain apa inti dalam karya Perangai Bergantung pada Diri Sendiri menyebabkan karya itu diharamkan. Oke, sampai-sampai dikata begitu lemahnya orang Melayu di zaman Zakbar, tak kala mati pun minta orang lain bacakan Al-Fatihah atau meminta orang lain bacakan Qul Huwallah untuk jenazah itu. Adakah kita tak mampu bekerja sendiri ataupun mengusahakan dengan diri sendiri? Itu bersamaan dengan apa firman Tuhan dalam Al-Quran. Banyak surah yang memfirmankan itu. Okay? Manusia itu kebergantungan dosa atas perbuatan dirinya sendiri, dan itu yang dinukilkan oleh Zakbar secara falsafah, namun disulam oleh ayat-ayat kesusastraan yang cantik dan gemalai dalam bahasa. Itu juga pesan saya. Okay, untuk kita cekap berfalsafah, intimilah kesusastraan dan kita dapat bumbu-bumbu. Salah satu puisi Usman Awang yang saya sangat suka juga karena dia ada semacam memberi inspirasi kepada faham sosialisme. Seranglah manusia kota. Okay, berperang atau menjadi seperti Che Guevara yang membawa vision di belantara. Saya dah lupa dari mana puisi yang ditulis, tapi itu adalah hasil nukilan tongkat Maran. Ada ditulis, serangi manusia kota, hidup di belantara seperti Che Guevara, seorang revolusioner Amerika Latin. Okay, menjadi ikon sosialisme, ikon perlawanan. Jadi itu sedikit sebanyak bagaimana kekuatan kesusastraan bila mana disandingkan, ada sinergi, have a good synchronization with philosophy, dia akan jadi satu ledakan atau satu revolusi pemikiran kita. Jadi sebagai khatimah, okay, saya janji untuk ringkaskan, mungkin kita ada sesi diskusi ataupun ada pertanyaan. Sastra kalau kita lihat itu bukan seni kata-kata, permainan kata-kata, langgam kata, atau bukan sekadar hiburan yang menjadi halwa telinga saja untuk enak didengar, untuk dihayati, tetapi menjadi satu ruang atau satu subjek pemikiran yang saya sebut sebagai geraha atau menjadi template, acuan kepada pemikiran-pemikiran yang radikal. Tak kala kita masukkan falsafah itu sebagai bumbu, sebagai ramuan, bahkan sebagai esensi yang utama. Okey, dalam pencarian makna dan membentuk nilai manusia. Ya, tak kala kita menyorot, ada tradisi of course dalam secara tidak langsung bila kita menisbahkan ilmu sekular ataupun ilmu keduniawian itu, kita akan berkiblatkan daripada keampuhan di kota Yunani yang dibawa oleh Socrates dan his disciple membawa kepada Plato dan Aristotle. Okay, kita menyorot bagaimana Plato mengkritisi manusia itu melakukan satu imperfect copy. Manusia meniru alam. Tetapi sebagai seorang seniman, seorang sastrawan, di samping dia meniru alam, dia ada proses kefalsafahan, dia ada unsur penggayaan. As an artist juga sebagai seorang seniman, okay, kita memang melakukan imperfect copy, meniru alam, tetapi dengan akal fikiran, dengan fikiran-fikiran kritis, bahkan dengan suntikan-suntikan falsafah, kita berupaya menggayakan, okay, menjadi satu hal yang lunak dengan kata-kata yang sangat inspiratif,
yang sangat mendalam maknanya. Okey. Dan juga persoalan katarsis dan juga seni yang diungkapkan oleh Aristotle. Seni berbicara. Tak kala Aristotle menulis satu karya besar yang diberi judul Retorik, seni berbicara. Dan itu juga yang menjadi tuntutan ataupun yang menggempur 800-900 tahun dahulu di Eropah. Tak kala budaya pemikiran di Oxford terutamanya. Okey. Ada tuntutan untuk masyarakat atau mahasiswa pengajian tinggi mempelajari liberal arts, okay, untuk berfikir dengan bebas, berfikir secara falsafi, berfikir secara seliar-liar. Okay. Di peringkat awal untuk mendapat gelar baccalaureate, mendapat gelar bachelor, itu mereka perlu mempelajari liberal arts, seni liberal. Yang mana di situ ada komponen yang digagaskan oleh Aristotle itu. Okay, mereka belajar tentang seni berbicara yang disebut sebagai retorik. Mereka belajar dengan seni berfikir, apa yang disebut sebagai logik. Dan mereka belajar seni bahasa yang disebut sebagai grammar. Itu tuntutan asas. Tapi hari ini ada kebalikan. Di belajar seni itu orang yang tidak sama taraf, dia tak pandai belajar seni. Sedangkan itu tradisi yang lama. Berlaku kebalikan yang sangat drastik. Okay, dulu untuk mendapat gelar bachelor, okay, belajar liberal arts yang disebut art trivium. Kemudian baru belajar yang lebih spesifik, arithmetic, matematik dan musik yang disebut sebagai quadrium. Okay? Dan itu peranan universiti pada waktu itu. Bukan untuk memberi jaminan kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja. Kalau nak cari kerja, belajar di vocational, disebut vocalia. Itu asal. Ya? Jadi itu sedikit sebagai khatimah yang walaupun ia bermuara di gelanggang ataupun di balai Rom Yunani. Okay? Tetapi kita lihat juga perkembangannya membawa ke ranah-ranah timur. Okay, kita tengok estetika rasa, okay, yang dibawa oleh Bharata Muni, seorang pujangga Hindu klasik yang sangat kritis. Okay, persoalan rasa, juga persoalan sunyata ada dijelaskan. Rasa bandana, yang melibatkan ada elemen-elemen estetika, elemen kesusastraan. Tapi bila disuntik dengan kefalsafan, disitulah ada pemberat, disitulah ada keagungan, dan disitulah ada keampuhan. Hingga saya bicara dengan sedikit sebanyak, kita noktahkan sedikit dengan hikmah akal budi, kearifan tempatan yang kita sebut sebagai local wisdom. Okay, dalam sastra Melayu yang bersalut keimanan, okay, dengan akidah tauhid yang menjadi tasawur, yang menjadi pandangan dunia. Maka kesemuanya ini tetap mengenengahkan elemen yang kita sebut sebagai filosofia, love of wisdom, love to think. Itu menjadi teraju, ya, menjadi premis yang utama bagi membentuk atau menjadi satu refleksi, cerminan pemikiran kita dan juga membentuk jiwa bangsa. Jadi saya kira mungkin sekadar itu, seperti mana saya janjikan untuk menutup sebagai crescendo, closing act untuk seminar pada kali ini. Saya serahkan kepada moderator sekiranya ada soalan pertanyaan. Terima kasih. Express ni Express. Saya buka floor untuk persoalan daripada hadirin sekalian. Silakan.